Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan. Jadi hari ini semua kabar baik ya anak-anak? Ya, Ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dan Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik Yolan yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, di sini siapa yang sudah mengenal Ibu? Belum ada. Baik, jika belum ada yang mengenal Ibu, maka sekarang ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari situ sekarang Ibu akan memperkenalkan nama. Jadi perkenalkan, nama saya Oliva Maria Nana, biasa disapa Ina. Jadi adik-adik semua bisa panggil Ibu Ima. Ibu siapa tadi? Ibu Ima. Ya, betul sekali. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Yolan, Ada, Ibu. Odi, Ada, Ibu. oke baik. Jadi hari ini hadir semua ya anak-anak. Ya, Ibu. Oke baik, jadi untuk kehadiran hari ini tolong tingkatkan ke depannya ya anak-anak. Baik, Ibu. Oke baik. Nah, hari ini siapa yang masih ingat materi minggu lalu anak-anak? Minggu lalu tentang teks deskripsi, Ibu. Ya, betul sekali. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek. Ya, betul sekali. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek, tempat, atau orang secara nyata. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum itu Ibu akan menayangkan satu video dan Ibu harap anak-anak dapat menyimak video ini dengan seksama. Resep nasi goreng. Siapkan bahan-bahannya. Haluskan bumbu. Panaskan minyak, lalu orak-arik telur. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, lalu tumis hingga harum. Masukkan nasi putih. Aduk-aduk hingga tercampur. Tambahkan kecap dan penyedap rasa, lalu aduk kembali. Masukkan ayam suwir. Masukkan daun bawang. Nasi goreng sudah jadi, enak banget guys. Baik anak-anak, setelah menonton video tersebut, apa yang kalian pahami dari video itu? Video itu berisi langkah-langkah pembuatan nasi goreng. Ya, betul sekali. Jadi dalam video tersebut menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi, apakah ada yang bisa mendefinisikan tentang teks prosedur berdasarkan video tersebut? Teks yang berisi langkah-langkah pembuatan sesuatu. Iya, betul sekali. Jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur ini juga terdiri dari beberapa tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif yang berupa kalimat perintah. Jadi baik anak-anak, ini penjelasan mengenai pengertian teks prosedur. Anak-anak sudah paham? Sudah, Ibu. Oke baik, jadi anak-anak sudah paham mengenai teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu tujuan dari teks prosedur. Nah, di sini siapa yang sudah tahu tujuan dari teks prosedur itu? Belum tahu, Ibu. Oke baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan tujuan dari teks prosedur itu ya anak-anak. Nah, tujuan dari teks prosedur itu yaitu memberi petunjuk atau cara untuk melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Anak-anak sudah paham semua tujuan dari teks prosedur itu? Sudah, Ibu.
Oke, baik. Jika sudah paham semua dari tujuan teks prosedur itu, sekarang kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu struktur teks prosedur. Nah, di dalam struktur teks prosedur tersebut terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan struktur teks prosedur yang pertama, yaitu tujuan. Nah, dalam tujuan struktur teks prosedur ini memberikan arahan yang jelas kepada pembaca tentang apa yang akan mereka capai dan hasil seperti apa yang akan mereka dapatkan jika mengikuti langkah-langkah tersebut. Baik anak-anak, ini merupakan struktur teks prosedur bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu material. Nah, pada bagian yang kedua ini menjelaskan tentang hal apa saja yang akan dipersiapkan dan dibutuhkan pada saat kegiatan tersebut. Nah, pada bagian ini berisi tentang alat atau bahan. Nah, di sini Ibu mengambil salah satu contoh yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu membuat nasi goreng. Nah, pada saat kita membuat nasi goreng tersebut, pasti kita membutuhkan alat dan bahan. Nah, alat yang kita butuhkan seperti pisau, wajan, dan yang lain-lain. Sedangkan bahan yang kita butuhkan yaitu nasi, bawang, minyak, telur, kecap, dan yang lain-lain. Jadi struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, pada bagian langkah-langkah ini menjelaskan tentang langkah demi langkah yang harus dilakukan dari awal sampai akhir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, di sini Ibu mengambil salah satu contoh, yaitu pada saat kita membuat nasi goreng. Nah, pada saat membuat nasi goreng tersebut pasti ada langkah-langkah atau caranya. Nah, pada saat kita membuat nasi goreng tersebut, jika mengikuti langkah-langkahnya, maka nasi goreng tersebut pasti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebaliknya juga apabila kita membuat nasi goreng tersebut tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, maka nasi goreng tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Struktur teks prosedur yang keempat yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Baik anak-anak semua, di sini Ibu mengambil salah satu contoh, yaitu cara merawat tanaman. Nah, prosedurnya yaitu cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Nah, langkah-langkah dari prosedur tersebut yaitu gunakan air yang secukupnya dan siram pada pagi dan sore hari. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari prosedur tersebut yaitu tanaman tersebut akan tumbuh menjadi subur apabila penyiraman tersebut dilakukan secara teratur. Baik anak-anak, ini merupakan penjelasan mengenai struktur teks prosedur. Apakah anak-anak sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang berikut, yaitu ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur tersebut terdapat 7 ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, di dalam bagian pertama ini bertujuan untuk memandu pembaca dalam melakukan suatu tindakan secara jelas dan logis. Contohnya seperti pada kata siapkan, tambahkan, dan tuangkan. Bagian yang kedua yaitu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diikuti oleh pembaca untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam bagian yang kedua ini juga terdapat 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama berbentuk daftar, angka atau nomor, yang kedua urutkan dari awal sampai akhir, dan yang ketiga setiap langkahnya harus jelas, dan yang keempat dimulai dengan kata kerja seperti tambahkan dan siapkan. Ciri-ciri teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah atau petunjuk dalam menggunakan kata kerja aktif. Hal ini dapat diartikan bahwa kata kerja tersebut menunjukkan langsung apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri teks prosedur yang keempat yaitu kata penghubung. Nah, bagian ini bertujuan untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Struktur teks prosedur yang keenam yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Nah, dalam teks prosedur kita sering menemukan
kata keterangan yang akan menjelaskan lebih detail tentang waktu, tempat, atau cara dalam melakukan sesuatu. Yang berikut yaitu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Pada bagian ini merupakan poin yang sangat penting dalam teks prosedur. Artinya, semua langkah atau kegiatan yang dijelaskan dalam teks prosedur itu harus dilakukan secara berurut dari awal sampai akhir dengan baik. Baik anak-anak, untuk penjelasan mengenai teks prosedur, apakah anak-anak sudah paham semua? Sudah Ibu. Oke, baik. Ibu harap anak-anak belajar lebih giat lagi, dan pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi. She's sweet but a psycho.